Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini saya ingin membahas perkiraan line up Arsenal ya untuk musim 2024-25 berdasarkan gosip-gosip yang ada dan ya perkiraan transfer yang menjadi opini saya gitu ya. Jadi sekali lagi ini untuk perkiraan line up ini adalah opini pribadi saya. Jadi ini pendapat pribadi saya. Kalau teman-teman nggak setuju silahkan gitu ya. Nggak ada masalah. Jadi ini nggak setuju nggak masalah. Dan kalau nggak setuju boleh tulis di kolom komentar kira-kira perkiraan line up teman-teman untuk musim 24-25 besok. Atau mungkin lebih tepat bisa juga dibilang harapan gitu ya, harapan line up Arsenal musim 24-25 besok. Boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, tidak berlama-lama kita mulai ya di ini ya. Sebentar. Oke, saya full screen dulu di sini. Oke ya. Yang pasti kita untuk mulai dari belakang ya. Dari kiper ini kemungkinan besar ini adalah David Raya ya. Jadi ini sudah kayaknya nggak akan digeser untuk musim depan. David Raya kita akan beli ya dari Brentford ya. Brentford. Jadi kita akan beli dan akan difinalisasi gitu ya. Nanti untuk menurut saya mungkin di awal Juli ya, untuk menghindari masalah FFP. Jadi menurut saya nanti di awal Juli untuk finalisasi David Raya ini. Lalu yang menurut saya akan masih aman di sini adalah Saliba. Ya, Saliba menurut saya juga masih akan tetap ada di center back, dan di sini juga masih tetap Gabriel Magalhaes ya. Gabriel Magalhaes ini akan masih tetap untuk di posisi center back. Menurut saya ini tidak akan diutak-atik. Lalu yang lainnya yang menurut saya masih akan tetap aman. Ini di sini adalah Ben White. Ben White. Oke, di sini namanya Benjamin White. Oke ya, Ben White menurut saya ini juga masih akan aman. Lalu untuk midfield ini yang pasti masih aman di sini adalah Odegaard. Ini juga nggak akan berubah ya, Martin Odegaard. Lalu Bukayo Saka juga menurut saya tidak akan digeser. Nah, yang menarik ini adalah ini ya sisanya. Oke. Karena ini adalah posisi sebentar. Satu lagi untuk Declan Rice. Nah, ini yang menurut saya menarik, ini Declan Rice ke depan ini akan ditaruh di nomor 8 di sini atau sebagai nomor 6 sebagai defensive midfield. Jadi apakah sebagai attacking midfield kiri atau dia akan dipasang sebagai defensive midfield. Oke. Menurut perkiraan saya Declan Rice akan ada di sini sebagai attacking midfield ya. Sebagai attacking midfield sebelah kiri, walaupun dia posisi naturalnya sebenarnya ada di nomor 6 sebagai sebagai defensive midfield. Namun demikian dari pemberitaan yang ada ya, jadi ini dari pemberitaan yang ada ini Arsenal sepertinya akan belinya adalah pemain nomor 6. Bukan karena ingin menggeser Declan Rice ke posisi nomor 8, tapi lebih kepada saat ini pemain berkualitas yang tersedia di pasar ini lebih banyak adalah untuk posisi nomor 6. Ya, jadi untuk posisi nomor 8 ini tidak banyak yang pemain berkualitas yang saat ini ada di pasaran. Jadi menurut hemat saya, perkiraan saya sepertinya Declan Rice ini akan ditaruh di nomor 8
Ya tadi murni karena di pasaran saat ini yang tersedia adalah nanti yang dijual itu di pasaran tuh kebanyakan adalah untuk posisi nomor 6. Jadi saya pikir juga Arsenal untuk midfield ini nanti akan belinya nomor 6 bukan nomor 8 gitu ya. Jadi ini posisi ini akan diisi Declan Rice. Tapi ya kita lihat ya, sekali lagi ini hanya perkiraan saya. Nah, yang sering menjadi apa ya, poin harapan dari pemain Arsenal adalah kita membeli striker baru ya. Tapi menurut saya pribadi posisi ini sudah dipegang oleh Kai Havertz. Ya, ini udah dipegang oleh Kai Havertz. Ya, jadi menurut saya ini posisinya untuk penyerang utama kita ini menurut saya ini akan dipegang oleh Kai Havertz. Ya, jadi kalaupun kita beli striker, menurut saya adalah kita akan mencari striker ini yang menjadi pelapis bagi Kai Havertz atau rotasi. Nah, jadi ini menurut saya tinggal sisa 3 posisi ini ya, yang ya mungkin akan diisi oleh pemain baru gitu ya. Jadi ini 3 posisi ini yang menurut saya akan diisi oleh pemain baru. Di sini untuk rumor yang paling mendekati ini adalah Ferdi Kardioglou. Sebentar ya. Nah ini Ferdi Kardioglou ya, ini dari sorry kalau nggak salah Galatasaray bukan ya, sebentar kita cek. Kita lihat dia klubnya mana ya. Sebentar, player and club. Oh, Fenerbahce ya. Oke, jadi kemungkinan besar ini adalah Ferdi Kardioglou ya, yang akan dibeli dari Fenerbahce. Bacanya apa sih Fenerbahce? Mungkin teman-teman boleh kalau ada yang tahu untuk penyebutan nama klubnya Fenerbahce, boleh tulis di kolom komentar ya, bantu saya ya. Oke, jadi ini kalau menurut saya untuk posisi back kiri ini yang akan mendekati rumor kita ini ada yang paling dekat untuk rumor ini adalah Ferdi Kardioglou. Lalu bagaimana dengan Jurrien Timber? Menurut saya Jurrien Timber itu nanti akan menjadi rotasi dengan Saliba ya. Jurrien Timber ini menurut saya nanti akan rotasi dengan Saliba. Kenapa saya pikir akan rotasi dengan Saliba? Karena Saliba musim kemarin ini juga dia tidak ada pesaingnya untuk posisi center back ini ya. Gabriel itu punya pesaingnya saat ini ada si Jakub Kiwior ya. Jadi Gabriel punya Jakub Kiwior, Saliba ini sama sekali tidak ada pesaing. Jadi menurut saya Jurrien Timber ini nanti akan menjadi pesaingnya bagi Saliba. Lalu Tomiyasu ini akan menjadi pesaingnya Ben White ya. Jadi akan dirotasinya di situ menurut saya. Lalu kita lihat juga untuk di sini ya. Yang lagi rame ini saat ini adalah Bruno Guimaraes. Lalu siapa? Onana dari Everton ya. Lalu juga Yusuf Fofana. Menurut perkiraan, sebenarnya kalau dari saya ini udah bukan perkiraan ya, tapi kalau saya harapan saya pribadi ini Yusuf Fofana di sini. Sebentar. Ya, Yusuf Fofana ya dari Monaco. Ya, ini perkiraan saya yang akan mengisi posisi nomor 6 kita musim depan. Lalu untuk di sebelah kiri ini ya, kemungkinan besar saya lihat ini bisa jadi akan diisi oleh Nico Williams. Sebentar. Ya, ini saat ini juga yang ngejar banyak sih Nico Williams ini. Nah ini yang saya lihat mungkin akan mengisi line up kita. Martinelli kemana?
Martinelli menurut saya itu yang akan menjadi rotasinya Bukayo Saka. Kenapa saya bilang ini menjadi rotasinya Bukayo Saka? Musim kemarin Martinelli itu di sebelah kiri dia apa ya? Kalau menurut saya memang performanya menurun kalau dibandingkan musim 22-23 ya. Jadi musim 2022-23 performa Martinelli ini menurut saya menurun kalau kita lihat musim 23-24 kemarin. Karena murni kalau menurut saya pribadi ya, dia kehilangan itu adalah Granit Xhaka dan Gabriel Jesus ya. Gabriel Jesus, kenapa saya bilang karena kehilangan? Karena Xhaka dan Jesus itu yang benar-benar bisa main TikTok sama, bukan main TikTok itu ya, tapi main maksudnya untuk umpan-umpanan bola itu udah ngeklik banget sama Martinelli ya, Xhaka dan Jesus. Jadi Jesus dan Martinelli itu di depan di musim 22-23 ya, itu sering bertukar-tukar posisi. Jadi membuat pertahanan lawan itu agak kalang kabut karena saking bagusnya ini kombinasi antara Martinelli dan Jesus. Setelah Jesus cedera lutut itu kan yang performanya menurun, itu juga berpengaruh pada Martinelli. Lalu juga hilangnya Granit Xhaka dan dia nggak bisa ngeklik dengan waktu awal-awal kan Havertz ya yang ada di posisi sini ya. Dia nggak bisa ngeklik karena Havertz lebih pengen maju ke depan. Lalu juga dengan Declan Rice juga kayaknya kurang begitu bisa ngeklik karena Declan Rice jujur menurut saya untuk umpan-umpan terobosannya agak kurang bagus gitu ya, umpan-umpan terobosannya Declan Rice gitu. Dan itu menurut saya harus diperkuat bagi Declan Rice untuk bisa dia menjadi pemain yang menurut saya ya yang kita harapkan lah gitu ya, Declan Rice ini. Lalu juga dengan menurunnya di sebelah kiri ini musim kemarin itu adalah Zinchenko juga menurun ya. Jadi di situ juga menurut saya yang kenapa Martinelli itu kemarin dia performanya nggak bagus lah gitu lah. Makanya lebih banyak akhirnya dipakainya Trossard kan di posisi ini. Tapi kita lihat juga waktu kemarin pertandingan terakhir melawan Everton ketika Martinelli posisinya di sayap kanan sini ya, itu dia permainannya bagus gitu. Jadi ya itulah yang kalau menurut saya mungkin ke depan Martinelli itu dia akan menjadi rotasinya Bukayo Saka. Mungkin juga karena dia di belakangnya Martinelli bisa main bagus di kanan karena di belakangnya ini ada Odegaard sama Ben White gitu ya, yang di sini ini udah matang sekali nih Ben White sama Odegaard untuk membuat sisi sebelah kanan Arsenal ini memang menyeramkan gitu ya. Jadi ya inilah mungkin kalau menurut saya nanti yang menjadi rotasinya Saka ini Martinelli seperti itu ya. Ini sih kalau dari saya perkiraan saya ya untuk musim depan gitu. Jadi 3 pemain yang akan didatangkan ini untuk mengisi posisi-posisi ini kalau menurut saya pribadi gitu ya. Nah, dari teman-teman sendiri gimana? Kalau teman-teman punya pendapat sendiri tentang tentang formasi ini gitu ya, silahkan boleh tulis di kolom komentar gitu ya. Setuju, tidak setuju, ada yang menurut teman-teman salah dari formasi saya, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sekali sebelum saya tutup, channel saya ini adalah fans channel Arsenal dan saya saat ini sedang mengejar untuk 1000 subscriber ya. Jadi mungkin teman-teman bisa bantu. Yang di sini saya lihat banyak penontonnya bukan subscriber. Jadi kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya ya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman juga mendapatkan reminder gitu ya. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa ya di video kita berikutnya.